Manusia terbaik itu siapa? Lelaki terbaik itu siapa? Akhlak seorang muslim mukmin itu kayak bagaimana? Ternyata spesifiknya adalah yang paling baik kepada istrinya. Happy wife, happy life. Ada 3 istri yang harusnya kita bahagiakan dalam hidup. Ada 3 istri, 3 jumlahnya. Tapi bukan wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di fenomena, di sebuah situasi yang masih berbentuk pandemi. Walau sebelum pandemi, fenomena ini yang akan kita bahas adalah sebuah fenomena yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Apa itu? Fenomena terjadi broken home, perceraian. Di Indonesia luar biasa angka perceraian itu. Di tahun 2019 saja ada sebuah data dari Badan Pengadilan Agama, kalau kita sebut Badilak, Mahkamah Agung, yakni di tahun 2019 sudah ada 604.997 masuk permintaan untuk cerai. Dan yang terwujud akhirnya yang betul-betul cerai sepanjang 2019 ini yang betul-betul bikin kita miris, ironis. Datanya kurang lebih 479.000 lebih. 479.000 lebih. Mohon maaf kalau kami sebagai khotib membahas hal ini. Ini adalah hal yang tabu. Ada 3 hal yang tabu yang banyak para mubalik itu enggan untuk sampaikan. Karena jamaahnya tidak butuh kalau 3 hal ini dibahas. Yang pertama, enggan dibahas tentang tahta, enggan dibahas masalah harta, apalagi masalah cinta, tentang wanita. Padahal ini yang selalu kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya tidak akan bahas tentang masalah tahta dan harta. Kita akan bahas sedikit tentang masalah cinta atau wanita. Fenomena ini, bayangkan di tahun 2020 bagaimana kasusnya. Ternyata sudah ada antrian yang begitu panjang hingga berbulan-bulan kemudian. Saking banyaknya setiap hari pengadilan agama, setiap hari kerja. Bukan lagi work from home. Setiap hari kerja untuk apa? Untuk menceraikan orang. Bukan dia menceraikan, tetapi permintaan langsung yang datang untuk minta dia cerai. Ada yang minta gugat cerai dari sang istri, ada yang akhirnya menceraikan istrinya. Tapi kalau kita lihat angkanya lebih banyak ternyata wanita yang minta cerai. Kira-kira apa masalahnya? 1:2 ternyata. 2 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki yang minta cerai. Ini juga akan menjadi pesan penting buat seluruh kaum jombloan, bujang hidin. Supaya apa? Ketika mau menikah, kita tidak hanya sekedar nikah. Bukan hanya kita melampiaskan hawa nafsu semata. Memang halal, tetapi ada yang lebih penting daripada sekedar menikah itu. Maka jamaah sekalian, kita akan membahas tema
untuk mencari solusi, menemukan solusi. Apalagi di tahun 2020 ini itu berada datanya lebih tinggi dibandingkan di tahun 2019. Kenapa? Banyak orang yang berada dalam rumah. Para lelaki akhirnya terlihat aslinya, tak mampu memimpin istri dan anaknya. Giliran memimpin perusahaan yang diberikan amanah buat mereka, sanggup. Tetapi ketika hanya memimpin seorang wanita semata, tak sanggup. Ada anak-anak yang masih kecil yang dimana kita sendiri yang bisa menanamkan apapun yang kita mau, malah terjadi hal yang luar biasa krusial. Maka jemaah sekalian, mari kita bahas solusinya. Karena tema pada kesempatan ini, pada Jumat kali ini, di waktu yang mulia ini adalah happy wife, happy life. Bagaimana kita berakhlak yang mulia kepada sesama, terutama kepada istri kita sendiri. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang akhlak. Kita ini sering mendengarkan hadis ini mungkin. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada sesama, yang paling bermanfaat buat sesama. Hadis ini begitu familiar, tetapi tidak spesifik. Sesama ini siapa? Manusia ini siapa yang kita harus berbuat baik? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih detail lagi dalam hadis yang sahih, riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqa. Wa khiyarukum linisa'ihim. Hadisnya sahih. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya, lelaki mukmin, yakni kita, yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Bayangkan, begitu spesifiknya Rasulullah menjelaskan tentang manusia terbaik itu siapa, lelaki terbaik itu siapa, akhlak seorang muslim mukmin itu kayak bagaimana. Ternyata spesifiknya adalah yang paling baik kepada istrinya. Happy wife, happy life. Kita akan bahas apa dampak ketika istri itu bahagia. Dan itu dampaknya luar biasa buat kehidupan seorang lelaki. Ada 3 istri yang harusnya kita bahagiakan dalam hidup. Ada 3 istri, 3 jumlahnya. Tapi bukan istri pribadi, tidak. Istri yang pertama adalah istri dari ayah kita. Yang kedua, istri dari ayah mertua kita. Dan yang ketiga adalah istri kita sendiri. Kebanyakan kita sibuk dia hanya membahagiakan istri kita sendiri. Ibu kita juga sosok seorang istri, istri dari ayah kita. Mertua kita, ibu mertua kita juga sosok seorang istri dari istri ayah mertua kita. Maka paling penting ini 3 istri saja. Jangan pedulikan istri orang lain dulu. Kembali dulu ke dalam rumah kita sendiri, kembali dulu kepada keluarga kita sendiri. Maka apa firman Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan pergaulilah istrimu, pergaulilah istrimu dengan baik, dengan akhlak yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka." Nah ini, jika kamu tidak menyukai mereka, kadang kan memang istri itu nyebelin. Kita tahu, kita sebagai lelaki pasti lihat itu nyebelinnya luar biasa. Kalau kita tidak menyukai mereka, apa firman Allah? Maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya ada kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Maka jangan heran kenapa Rasulullah mengajarkan ketika ada orang yang menikah, didoakan. Apa doanya? Barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Bayangkan di hadis ini ada 2 jenis keberkahan yang harus kita doakan kepada para pengantin. Barakallahu lakuma,
Semoga keberkahan untukmu. Wa barak alaikuma, dan semoga keberkahan atasmu. Kok ada dua jenis keberkahan? Karena begini, hidup ini bukan untuk bahagia. Sebenarnya hakikatnya untuk mendapatkan keberkahan, dan keberkahan itu hakikatnya akan membuat kita bahagia. Itu dulu. Karena setiap kejadian di muka bumi ini tidak lepas dari yang namanya suka dan duka, senang dan sedih. Tidak pernah lepas dari apa? Kekurangan harta. Pasti ada masa-masa di mana kita akan kekurangan harta. Masa-masa di mana kita akan kelaparan, dan istri kita juga akan merasakannya. Pasti pernah kita rasakan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri itu sebagai tempat untuk bercocok tanam, menanamkan banyak pahala di dalamnya. Maka kenapa keberkahan itu ada dua? Doa keberkahan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Yang kedua adalah keberkahan ketika ditimpa masalah, ditimpa musibah, ditimpa ujian yang begitu banyak dari arah yang begitu luar biasa. Baik itu dari keluarga kita sendiri, apalagi dari keluarga istri kita. Maka jamaah sekalian, ada 4 atau 5 solusi. Kalau kita amalkan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang begitu luar biasa. Happy wife, happy life. Mungkin kita ini tidak bahagia, mungkin kita ini berkorban luar biasa, mungkin kita dicaci oleh teman proyek kita, mungkin kita dicaci oleh teman kantor kita, tetapi pastikan istri kita tetap bahagia. Yang kita bawa tentu yang pasti yang halal dan thayyib, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Masalah uang apa yang kita harus, tetap ya pasti yang halal dan thayyib. Tetapi bagaimana cara supaya solusi agar angka perceraian itu turun, bahkan tidak ada? Dan kita ini sebagai pemimpin, sebagai lelaki, ar-rijal, sebagai lelaki, kita ini adalah pemimpin untuk wanita. Kita harus tahu kodrat kita harus tahu bahwa kita ini punya fitrah sebagai pemimpin. Maka 4 atau 5 solusi ini kita akan sampaikan bersama. Insya Allah ini akan menjadi kebaikan kalau kita betul-betul simak, betul-betul kita dengar, masukkan ke dalam pikiran, lalu di hati kita. Mari kita simak solusinya. Yang pertama, menikah itu bukan hanya menikahi kelebihan istri kita, tapi juga kita menikahi kekurangannya. Karena selama ini mungkin ada orang yang menikah dengan cara berpacaran. Dalam Islam tidak dikenal itu, dan Rasulullah melarangnya. Wala taqrabu zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Apalagi saat ini tidak ada lagi sekat, lewat gadget pun bisa saling bertatap muka. Kita kadang melihat calon istri kita dulu, itu kelebihannya semua. Semua yang nampak itu adalah semua tentang kelebihannya. Tetapi ketika nikah barulah kelihatan aslinya, termasuk diri kita. Kita juga ini kadang memperlihatkan semuanya yang keren-keren, semuanya yang baik-baik, yang akhlaknya keren, tetapi ketika menikah baru kelihatan aslinya. Maka kenapa kita perlu ada yang namanya ta'aruf? Kita harus cari tahu dari sahabatnya calon istri kita. Maka ta'aruf itu bukan langsung mengenal dari orangnya. Kalau orangnya itu cukup fisik, ta'arufnya langsung melihat wajah. Tetapi soal akhlak tanyakan kepada keluarganya dan para sahabatnya sebelum Anda memutuskan untuk menikah. Maka jauh sebelum Anda menikah, Anda harus tahu bahwa menikah itu tidak hanya sekedar 1-3 malam. Ingat, perbedaan perempuan yang kita bawa ke hotel atau perempuan yang kita bawa ke tempat penginapan, dengan cara ada yang kita bawa tanpa izin dari orang tuanya, tanpa ada akad yang sadar orang tuanya, dibandingkan membawa seorang wanita yang dimana orang tuanya, ayahnya, walinya memberikan kita restu, langsung akadnya sah, lalu kita bawa sama-sama ke penginapan. Apa bedanya? Sama-sama berhubungan badan, sama-sama Anda gombal-gombalan. Tetapi apa yang membedakan? Di akadnya ada pengikat jiwa, ada pengikat batin. Maka jangan hanya nikahi kelebihannya, nikahi juga kekurangannya. Maka kita ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Istri juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka saling menutupilah kekurangan itu.
Jadi tidak ada pasangan yang sempurna, tetapi dengan hadirnya diri kita dan hadirnya istri kita, hidup akan jadi sempurna. Kita tidak bisa mengharapkan pasangan itu sempurna, ngaca dulu kita. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan sahabat. Bayangkan saja Umar bin Khattab, akhlaknya luar biasa. Istrinya marah-marah, Umar bin Khattab diam aja. Padahal ini Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat tegas. Bayangkan, tegasnya luar biasa. Tetapi ketika para sahabat yang lain bertanya, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, mengapa engkau membiarkan istrimu ngomel gitu aja?" Apa kata Umar bin Khattab? "Kenapa saya harus marah kepada istri saya? Padahal dia adalah teman tidurku. Dia adalah teman tidur kita. Dia orang yang selalu menemani kita pada saat Anda punya masalah, yang paling dekat dengan kita istri kita." Masya Allah. Begitu luar biasanya Umar Khattab itu luluh kalau berjumpa dengan istrinya. Jadi bukan hanya menikahi kelebihannya, tapi kita juga nikahi kekurangannya. Ngomel. Ya, ciri-ciri memang istri itu selalu ngomel, ngemil, ngemol. Cuma memang itu. Ya sudah, terima kekurangan wanita yang memang seperti itu. Termasuk istri kita itu kalau berbahasa, kalau dia meminta sesuatu itu kadang tidak jelas. Bahasanya bahasa tidak langsung kalau dalam bahasa psikologi. Contoh, istri meminta kita, "Pak, Ayah, sayang, anak kita gak ada yang jemput di sekolah." Apa kira-kira maksudnya? Para lelaki, mohon maaf, itu tidak sampai di otaknya. Bahasa tidak langsung dari seorang istri itu menyampaikan bukan bahasa yang langsung atau to the point. Dia menyampaikan bahasa yang ngelibet, lari ke sana kemari, muternya luar biasa. Tapi tujuannya cuma satu. Maksudnya adalah jemput anak tak. Tapi kadang kita tidak mengerti bahasa tidak langsung dari seorang istri. Itulah kenapa kita perlu belajar. Jangan merasa kita ini hanya belajar tentang bisnis semata, belajar tentang kerja semata, belajar. Ingat, agama kita ini mengajarkan untuk berbuat baik kepada istri kita. Maka, kenapa kita harus belajar tentang ilmu psikologi? Itu salah satunya, karena mengenal karakter istri kita. Nikahilah juga kekurangannya. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, tahan diri kita untuk mengucapkan kata talak. Jangan dengan mudah cerai, pisah, talak. Tahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Aw liyasmut. Jika engkau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah engkau berkata yang baik atau diam. Kira-kira berkata yang baik ini untuk siapa? Tidak usah jauh-jauh dulu kepada tetangga, tidak usah jauh-jauh dulu kepada teman kantor, tidak usah jauh-jauh dulu untuk teman bisnis, tidak perlu jauh-jauh dulu teman kampus, teman sekolah kita. Tetapi kepada istri kita, istri dari ayah kita, dan istri dari ayah mertua kita. Ini aja dulu. Kalau tidak bisa berbalik, diam. Jangan sampai dengan gampangnya kita ucapkan pisah, cerai. Karena bercandanya seorang lelaki, seorang pria atau seorang suami mengucapkan kata talak itu langsung jatuh hukuman talak 1. Selesai. Harus rujuk cepat. Dan bahayanya sampai 3 kali talak. Selesai. Anda harus merelakan istri Anda untuk dia memilih apakah menikah dengan orang lain atau dia akan janda seumur hidup. Dan tidak mungkin bisa kembali dengan Anda. Karena kenapa? 3 kali batasnya, Pak. Jadi jangan dengan mudahnya kita mengucapkan. Ini solusi pertama. Mudah-mudahan menjadi solusi. Pertama, itu yang pertama. Yang kedua, jadilah partner tadi, ya. Itu jadi partner. Kita menjadi partner yang baik, kerjasama yang baik. Ya memang kita tidak mungkin bisa membantu istri sepenuhnya. Minimal apa? Berikan support, semangat. Karena istri itu kalau dipeluk aja itu, kalau kita pijitin aja itu luar biasa bahagianya. Maka jadilah partner yang baik. Kita tahu kita memang kerja di luar untuk mencari nafkah. Istri kita memang di rumah. Atau mungkin dua-duanya kerja, tetapi ingat, kewajiban kita untuk memimpin dia dan mengajari dia dengan cara yang baik. Ini solusi yang kedua. Lalu solusi yang ketiga adalah keterbukaan. Nah, kadang masalah keuangan misalnya ya, kita kadang tidak terbuka. Uang datang dari mana dan dari mana. Itu yang kita harus paham. Sehingga kalau keterbukaan ini ada, masalah keuangan beres. Itu solusi yang ketiga.
Lalu solusi yang terakhir. Apa solusi yang terakhir? Adalah sering-seringlah memuji pasangan kita. Sering-seringlah memuji pasangan kita. Caranya bagaimana? Kalau kita keluar rumah, gunakan HP kita, chat via WA. Telepon sesekali. Pokoknya adalah kita puji pasangan kita. Kalau perlu, bawakan bunga. Mudah-mudahan kalau kita praktekkan ini, sederhana sekali. Sederhana sekali. Hanya 4 solusi saja. Insya Allah kita akan mendapatkan happy wife, happy life. Dampaknya kepada kita semua, dampaknya kepada bisnis kita, dan dampaknya pekerjaan kita. Sebagai kesimpulan, sebagai penutup, kita ulangi bahwa 4 solusi ini semoga menjadi solusi. Ya, yang pertama adalah nikahi kekurangan istri kita. Yang kedua, jadilah partner. Yang ketiga adalah keterbukaan. Masalah apapun itu, ya, kita sampaikan. Dan yang keempat adalah memuji pasangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ini hanya sebagai pengingat untuk kita semua karena jarang ada yang membahas seperti ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah.